Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang minyak bumi. Ada pula nama-nama kelompok. Yang pertama, Josefa Wisan sebagai ketua kelompok. Yang kedua, ada Gabriel Lengkol. Yang ketiga, ada Stefania Kaseger. Yang keempat, ada Injilian Berdame. Dan yang kelima, Shanela Hakiang. Dan yang terakhir, Vanessa Karwur. Pada saat ini kita akan bahas tentang pembentukan fraksi minyak bumi, teknik pemisahan minyak bumi, dan kegunaan minyak bumi di berbagai sumber. Minyak bumi adalah campuran kompleks senyawa organik yang terdiri atas senyawa hidrokarbon dan non-hidrokarbon yang berasal dari sisa-sisa mikroorganisme, tumbuhan, binatang yang tertimbun selama berjuta-juta tahun. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad arekni yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Pada jasad arekni terkubur bersama lumpur, diproses jutaan tahun, mengendap dari dasar laut, menghasilkan bintik minyak dan gas, terakumulasi di batuan kedap, menjadi deposit minyak bumi. Teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Yang pertama, penghilangan garam. Dilakukan untuk menghindari koreksi pada peralatan pengolahan minyak bumi, menggunakan metode bejana pengendap. Pengendapan menggunakan arus listrik tegangan tinggi. Nah, yang kedua, kita masuk di destilasi. Apa itu destilasi? Destilasi atau penyelingan merupakan proses pendidihan cairan, pengembunan, dan pemisahan uapnya berdasarkan perbedaan titik didihnya. Kita lanjut kepada pengolahan minyak bumi modern menggunakan proses destilasi, fraksinasi, atau bertingkat, dan juga menghasilkan fraksi-fraksi minyak bumi. Yang ketiga, kita masuk kepada cracking atau perengkahan. Yang pertama, proses ini berfungsi untuk memecahkan molekul hidrokarbon besar menjadi kecil. Yang kedua, dilakukan dengan pemanasan. Yang ketiga, proses ini berguna untuk meningkatkan kualitas hasil fraksinasi minyak bumi. Dan yang keempat, katalis yang sering digunakan adalah zeolit. Kita masuk kepada yang keempat, yaitu reforming. Yang pertama, perubahan bentuk molekul produk minyak bumi bermutu kurang baik menjadi lebih baik kualitasnya. Yang kedua, dilakukan dengan pemanasan dan katalis. Dan yang ketiga, katalis yang digunakan molybdenum oksida dalam platina lempung. Yang kelima, aktilasi dan polimerasi. Pertama, aktilasi adalah proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul sebuah fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Kedua, polimerasi adalah proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dari produk akhir menjadi meningkat. 6. Treating merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlihat dalam proses pengolahan sehingga hasil akhirnya nanti mutunya akan bertambah. 7. Blending
merupakan proses pencampuran produk penyulingan minyak bumi dengan senyawa tertentu guna meningkatkan kualitas produk sesuai dengan yang diharapkan. Kita masuk dalam kegunaan fraksi-fraksi minyak bumi di berbagai sumber. Yang pertama, gas alam. Gas alam terdiri dari metana dan etana, dalam kehidupan sehari-hari berguna sebagai LNG. Yang kedua, propana dan butana, dalam kehidupan sehari-hari berguna sebagai LPG. Dan yang ketiga, olefin, dalam kehidupan sehari-hari kegunaannya sebagai alkohol. Kegunaan yang kedua, gasolin. Gasolin terdiri dari petroleum ether, dalam kehidupan sehari-hari berguna sebagai pelarut. Yang kedua, bensin, dalam kehidupan sehari-hari berguna sebagai bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, nafta sebagai pelarut. Kegunaan yang ketiga, kerosin atau minyak tanah sebagai bahan bakar mesin jet dan digunakan dalam lampu minyak tanah. Yang keempat, solar. Kegunaannya bahan bakar untuk mesin diesel pada kendaraan bermotor seperti bus, truk, kereta api, dan traktor. Yang kedua, untuk memproduksi uap. Yang ketiga, mencairkan hasil perindustrian. Yang keempat, membakar batu. Dan yang kelima, mengerjakan panas dari logam. Yang kelima, pelumas. Kegunaannya melumasi permukaan komponen, mereduksi gesekan, dan memperpanjang usia komponen. Dan yang kedua, melindungi mesin kendaraan. Yang ketiga, sebagai cairan pembersih mesin dan mengandung zat khusus yang membantu mencegah partikel kotoran yang menempel. Yang keenam, parafin. Yang pertama, lilin, dan yang kedua, korek api, dan yang ketiga, teknologi pengawetan buah. Tujuh residu digunakan dalam industri petrokimia antara lain sebagai oli atau minyak pelumas mesin bermotor, aspal, bahan bakar boiler, pelapis anti bocor. Yang kedelapan, kokas. Pada pengolahan besi dan tanur tinggi, kokas digunakan sebagai reduktor, yang mana merupakan zat yang mereduksi zat lain atau zat yang mengalami oksidasi. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.